Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama pada percobaan 1 dengan judul percobaan sintesis metil salisilat dan asam salisilat. Tujuan percobaan pada percobaan 1 adalah adapun tujuan dari percobaan ini ialah agar mahasiswa lebih memahami cara melakukan sintesis asam salisilat dari metil salisilat. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan 1 adalah sebagai berikut seperti yang terlampir pada layar. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pertama, asam salisilat. Asam salisilat adalah gabungan obat dari analgesik, antiseptik, dan antiinflamasi. Rumus molekuler asam salisilat adalah C7H6O3. Bentuk dari asam salisilat adalah berbentuk kristal putih dengan titik didih 336,3 derajat Celcius. Yang kedua adalah refluks atau pemanasan kembali. Refluks adalah metode pemanasan larutan dalam waktu lama tanpa kehilangan larutan, menggunakan kondensor untuk mendinginkan uap pelarut agar kembali ke larutan. Tujuannya untuk mencampurkan larutan dengan sempurna. Yang ketiga adalah kristalisasi. Kristalisasi adalah metode pemurnian dengan membentuk kristal dari larutan. Kristal terbentuk saat larutan jenuh atau lewat jenuh yang biasa disebut supersaturated. Semakin besar kristal maka semakin murni zat. Yang keempat adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah metode pemurnian kristal dari zat pengotor. Zat dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, lalu dikristalkan kembali. Pentingnya perbedaan kelarutan antara zat murni dan zat pengotor. Keberhasilan tergantung pada pemilihan pelarut. Selanjutnya ada contoh reaksi. Yang pertama adalah metil salisilat yang direaksikan dengan NaOH membentuk natrium salisilat. Dan yang kedua dilanjutkan dengan H2SO4 menghasilkan asam salisilat. Proses ini melibatkan reaksi hidrolisis. Kita akan masuk pada pembahasan perlakuan. Pada saat proses berlangsung, larutan metil salisilat yang direaksikan dengan NaOH mengalami perubahan yaitu terbentuknya endapan putih dan larutan keruh. Hal ini disebabkan karena saat dicampurkan, ion salisilat akan membentuk suatu garam natrium salisilat yang berwarna putih dan juga menghasilkan metanol. Pada pencampuran larutan dengan asam sulfat akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena terjadi reaksi eksotermis. Dalam hal ini, penambahan Na2SO4 berfungsi sebagai protonasi garam salisilat menjadi asam salisilat. Berikut adalah mekanisme reaksi yang terjadi pada percobaan 1 seperti terlampir pada layar. Kesimpulan pada percobaan 1 adalah pembuatan asam salisilat dibuat dengan reaksi antara metil salisilat yang merupakan senyawa ester dengan katalisator basa NaOH. Kedua reaksi ini merupakan reaksi hidrolisis. Penambahan H2SO4 berfungsi sebagai protonasi garam salisilat menjadi asam salisilat, juga sebagai pemberi suasana asam. Selain itu, kristal yang didapat dari percobaan ini adalah berwarna putih dan berbentuk jarum sesuai dengan teori. Sekian penjelasan presentasi saya dari percobaan pertama. Terima kasih. Selamat pagi kakak dan teman-teman semua, Shalom. Di saat ini saya akan mempresentasikan percobaan kedua yaitu kromatografi kertas. Yang pertama alat dan bahan yang digunakan yaitu alat gelas kimia, propipet, cawan petri, penggaris, pensil, gunting, pipet ukur, dan lampu UV. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu aquades, enheksana, alkohol, kertas saring, spidol merah, spidol biru, spidol hijau, KLT, dan minyak cengkeh. Yang berikut itu pembahasan. Yang pertama itu kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan distribusi zat antara kertas sebagai fase diam dan pelarut sebagai fase gerak yang memanfaatkan perbedaan kelarutan dan adsorpsi zat-zat dalam campuran tersebut. Dan B itu prinsip kerja kromatografi kertas didasarkan pada partisi zat antara fase diam, air yang terikat pada kertas, dan fase gerak pelarut. Komponen yang lebih larut dalam pelarut dan kurang teradsorpsi pada kertas
akan bergerak lebih jauh, sedangkan yang kurang larut dan lebih terabsorpsi akan tertinggal lebih dekat pada titik awal. C. Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan campuran senyawa kimia yang didasarkan pada perbedaan afinitas, daya tarik masing-masing senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Dalam KLT, fase diam berupa lapisan tipis, adsorben seperti silika, gel alumina, atau selulosa yang dilapisi di atas pelarut kaca, plastik atau logam. Fase gerak berupa pelarut atau campuran pelarut bergerak. Yang berikut itu ada pembahasan hasil percobaan. A. Kromatografi kertas. Yang pertama itu Aquades spidol biru. Kenapa ada spot? Spidol biru bukan zat tunggal, tapi campuran beberapa zat pewarna saat terkena pelarut polar seperti Aquades. Zat yang bersifat polar akan larut dan naik ke atas membentuk spot. Faktor penting, spidol biru mengandung lebih dari satu komponen polar, sehingga larut dalam Aquades juga polar. Terjadi pemisahan karena beberapa zat pewarna dalam spidol biru dapat larut dan bergerak bersama pelarut. Yang kedua itu Aquades spidol merah. Kenapa ada spot? Spidol merah campuran pewarna merah dan kuning, keduanya bisa larut dalam Aquades. Pewarna terpisah saat naik ke atas menghasilkan spot yang berbeda. Faktor penting perbedaan kelarutan dan kekuatan interaksi dengan kertas fase diam terbentuk spot merah dan kuning yang terpisah karena sifat-sifat fisik dan kelarutan yang berbeda. Yang berikut alkohol spidol merah. Kenapa ada spot? Alkohol dapat melarutkan sebagian komponen dalam spidol merah. Komponen yang lebih larut akan naik membentuk spot. Faktor penting alkohol bersifat lebih nonpolar dibandingkan Aquades, sehingga hanya zat tertentu yang dapat larut terbentuk spot merah dan mungkin jingga karena komponen yang larut dalam alkohol. Yang keempat itu alkohol spidol biru. Kenapa ada spot? Hanya sebagian pewarna dalam spidol biru yang larut dalam alkohol membentuk spot warna tertentu. Ungu. Faktor penting interaksi antara alkohol dan pewarna tertentu. Alkohol tidak mampu melarutkan semua pewarna. Spot ungu muncul karena hanya sebagian zat warna yang ikut bergerak. Dan yang kelima itu alkohol spidol hijau. Kenapa ada spot? Spidol hijau campuran dari biru dan kuning. Beberapa komponen larut dalam alkohol lainnya tidak. Faktor penting, pewarna hijau tidak larut sempurna, hanya sebagiannya yang naik. Spot hijau terbentuk dari komponen yang larut saja, sisanya tertinggal. Yang keenam itu N-heksana spidol biru. Kenapa tidak ada spot? Pewarna dalam spidol biru bersifat polar, sedangkan N-heksana polar, sehingga zat warna tidak larut dan tidak naik. Faktor penting ketidakcocokan antara pelarut dan zat pewarna, tidak terjadi pergerakan zat warna, tidak ada spot. Dan yang ketujuh, N-heksana spidol hijau. Kenapa tidak ada spot? Spidol hijau umumnya bersifat polar, karena N-heksana non-polar. Zat warna tidak larut. Faktor penting ketidakcocokan polaritas menyebabkan zat warna tetap di titik awal. Pewarna tidak larut, tidak terbawa pelarut, tambah tidak ada spot. Dan yang kedelapan, N-heksana spidol merah. Kenapa tidak ada spot? Pewarna merah umumnya polar, larut air. N-heksana nonpolar, tidak terjadi pelarutan. Faktor penting dan pewarna polar tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar. Tidak terjadi pemisahan warna karena pelarut tidak sesuai. Yang berikut N-heksana spidol merah. N-heksana adalah pelarut nonpolar yang digunakan dalam kromatografi kertas. Spidol merah satu warna tidak larut dalam N-heksana karena sifat nonpolar heksana
sementara pelarut lain seperti air atau alkohol bisa melarutkan spidol merah. Faktor yang mempengaruhi adalah interaksi antara pelarut dan zat warna yang tidak cocok antara polaritas, zat warna, dan eksana. B. Kromatografi KLT. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa dalam minyak cengkeh dengan kloroform. Spot kuning muncul karena senyawa yang mengandung eugenol nonpolar mengelompok dengan pelarut nonpolar kloroform. Batas pantai terbentuk karena senyawa yang sangat larut dalam kloroform sulit melarutkan silika. Kromatografi ini efektif karena perbedaan polaritas antara senyawa dan pelarut. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa nilai RF dari sampel telah berhasil dihitung, yaitu menunjukkan sejauh mana senyawa dalam sampel dapat bergerak relatif terhadap pelarut. Pada kromatografi kertas, nilai RF ini juga digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola pergerakan. Yang kedua, jenis pelarut berpengaruh signifikan terhadap hasil kromatografi, di mana pelarut dengan polaritas berbeda menghasilkan perbedaan dalam jarak tempuh. Senyawa semakin sesuai polaritas, pelarut dengan senyawa semakin jauh, senyawa tersebut bergerak. Yang ketiga, prinsip kerja kromatografi kertas, yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan dan afinitas senyawa terhadap fase diam, kertas, dan fase gerak pelarut melalui proses kapilaritas. Ya, baik kita masuk pada percobaan yang ketiga yaitu model molekul. Tujuan percobaan, adapun tujuan percobaan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami struktur suatu senyawa dengan menggunakan model molekul, serta memahami reaksi kimia dengan menggunakan model molekul. Baik, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pada bagian A yaitu konformasi alkana, bagian B yaitu psikoalkana, dan C alkena, alkuna, dan sistem aromatik, serta D stereokimia. Baik, kita masuk langsung pada bagian yang A, yaitu konformasi alkana. Menurut Van Senden, 1997, untuk mengemukakan konformasi akan digunakan 3 jenis rumus. Rumus dimensional, rumus bola dan pasak, dan proyeksi Human. Proyeksi Human adalah pandangan ujung ke ujung dari 2 atom karbon saja dan molekul lain, dan ikatan yang membentuk kedua atom itu tersembunyi. Ketiga ikatan atom karbon depan tampak menuju ke pusat proyeksi, dan ketiga ikatan dari karbon belakang hanya tampak sebagian. Ya, etana merupakan hidrokarbon sederhana yang memiliki konformasi yang stabil, yaitu konformasi Stagen dan konformasi Eclipse. Ikatan CH pada karbon yang berjauhan pada konformasi Eclipse, masing-masing CH sejajar dengan ikatan C mengikat H pada karbon yang berdekatan. Ya, pada bagian B yaitu sikloalkana. Ya, siklopentana. Menurut teori Harjo Saistro Madjojo dalam buku sintesis senyawa organik 2010 halaman 40 menyatakan mengenai kestabilan lingkar pada senyawa alisiklik. Dikenal 3 macam tegangan, yaitu tegangan sudut karena sudut dalam lingkar berbeda sebesar 109 derajat 28 sama dengan sudut antara dua tangan valensi pada atom C.
Yang kedua, tegangan karena ada penolakan antara atom-atom H yang letaknya berdekatan dan berhadapan. Dan yang ketiga, tegangan karena ada penolakan antara atom-atom H yang letaknya berdekatan dan berhadapan. Ini terdapat pada lingkar yang besar, dan untuk senyawa pentana, tegangan sudut 108 derajat, pembengkokan, dan tiap panjang valensi adalah 44, ya, bagian C yaitu alkena, alkuna, dan sistem aromatik. Golongan alkena memiliki satu ikatan rangkap 2 yang memiliki rumus CnH2n dan adanya ikatan rangkap 2 tambahan mengakibatkan hilangnya 2 hidrokarbon lagi dari rumus umum. Golongan alkuna memiliki ikatan rangkap 3 di antara 2 atom karbon yang terhidrolisasi, sp. Setiap ikatan rangkap 3 memiliki kemampuan menyerap 2 molekul hidrogen untuk membentuk alkana. Penyerapan suatu molekul hidrogen menghasilkan alkena. Ikatan rangkap atom karbon tersusun secara linear menurut Hawood-Lawrence, M. 2009. Cis-butena dan trans-butena, bila gugus-gugus yang terikat pada karbon-karbon, ikatan rangkap 2 sama atau mirip satu sama lain, maka dengan mudah menyatukan konfigurasi dari ikatan rangkap 2 sebagai cis dan trans. Pada bagian D, yaitu stereokimia. Stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagian atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan suatu relatif terhadap yang lain. Metil klorida. Isomer optik disebut juga sebagai enantiomer, dan setiap enantiomer mempunyai atom C kiral atau pusat kiral akan mempunyai pasangan sehingga akan membentuk sepasang benda dan bayangan yang tidak saling menutupi satu sama lain. Bila didekatkan atau dihimpitkan, bayangan tersebut disebut pasangan enantiomer atau pasangan anti. Jadi untuk metil klorida tidak memiliki atom C kiral karena tidak mengikat 4 substituen yang berbeda. Artinya metil klorida bukan merupakan senyawa optik. Ya, pada kesimpulan kali ini, dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa melalui model molekul, melimut dapat mempermudah dalam memahami struktur 3 dimensi suatu molekul, baik isomer maupun struktur dari molekul itu sendiri. Reaksi-reaksi kimia dapat dipelajari dari melimut adalah pemutusan ikatan, rangkap, dan pembentukan kembali ikatan yang baru dengan sifat senyawa yang berbeda. Berikutnya itu percobaan 4, yaitu pembuatan sabun. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah agar mahasiswa lebih mengetahui cara melakukan sintesis asam salisilat dari metil salisilat. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat, hot plate, batang pengaduk, spatula, magnetic stirrer, neraca analitik, gelas kimia 100 ml, labu takar 100 ml, dan cawan PT. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu NaOH, KOH, minyak goreng bekas, dan Aquades. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Sabun adalah zat pembersih yang dibuat dari reaksi basa kuat seperti natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH dengan asam lemak yang berasal dari minyak atau lemak hewan maupun nabati. Reaksi ini disebut sebagai reaksi saponifikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sabun digunakan untuk membersihkan tubuh, pakaian, peralatan, dan permukaan lain dari kotoran atau mikroorganisme.
Ada berbagai jenis sabun seperti sabun batang, sabun cair, dan sabun khusus yang diformulasikan untuk keperluan tertentu seperti sabun antibakteri atau sabun kecantikan. Selanjutnya yaitu pembuatan sabun cair dari KOH. Dalam percobaan ini digunakan 100 ml minyak goreng bekas dan 40 ml larutan KOH, di mana KOH berfungsi sebagai basa yang akan bereaksi dengan asam lemak dari minyak bekas. Kalium hidroksida dipilih karena mampu menghasilkan sabun dalam bentuk cair, berbeda dengan natrium hidroksida atau NaOH yang umumnya digunakan untuk sabun padat. Reaksi antara trigliserida dengan KOH menghasilkan sabun cair dan gliserol sebagai produk samping. KOH dilarutkan ke dalam air suling agar tidak terjadi reaksi samping akibat ion-ion pengganggu. Proses pencampuran dilakukan dengan pemanasan ringan dan pengadukan konstan untuk mempercepat dan meratakan reaksi. Reaksi ini berlangsung secara bertahap hingga menghasilkan campuran sabun yang mengental. Selanjutnya, pemanasan sambil diaduk dalam proses pembuatan sabun cair bertujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan reaksi saponifikasi antara minyak goreng bekas dan larutan KOH. Reaksi saponifikasi akan berlangsung lebih efisien pada suhu yang relatif tinggi, sekitar 60-70 derajat Celcius. Sehingga pemanasan diperlukan untuk mencapai suhu tersebut. Selain itu, pengadukan dilakukan secara konstan selama proses pemanasan untuk menjaga homogenitas campuran, mencegah pemisahan fasa antara minyak dan larutan, serta memastikan bahwa reaksi tercampur sempurna. Setelah dilakukan proses pemanasan selama kurang lebih 40 menit sambil diaduk, campuran minyak goreng bekas dan larutan KOH menunjukkan perubahan fisik yang cukup signifikan. Dapat teman-teman lihat pada gambar sabun cair dari hasil percobaan kami yang sudah dipaparkan pada PPT ini. Selanjutnya terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas berwarna kuning pekat dan lapisan bawah berwarna kuning encer. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa belum seluruh minyak bereaksi sempurna dengan basa, sehingga masih terdapat sisa minyak yang tidak tersaponifikasi. Setelah proses pemisahan, diperoleh dua bagian, yaitu lapisan sabun berwarna kuning dan lapisan minyak sisa berwarna orange. Perbedaan warna ini kemungkinan disebabkan oleh pemanasan minyak goreng bekas yang telah terdegradasi sebagian, serta pengaruh dari senyawa sisa. Selanjutnya dilakukan uji busa untuk mengevaluasi performa sabun yang dihasilkan. Sabun cair seberat 1 gram ditimbang dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan Aquades secukupnya dan dikocok. Hasilnya terbentuk busa dengan tinggi 7 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa sabun yang dihasilkan masih memiliki kemampuan untuk menghasilkan busa yang cukup baik, meskipun reaksi belum berlangsung secara sempurna. Berikutnya yaitu pembuatan sabun padat dengan NaOH. Pada percobaan berikutnya, pembuatan sabun dilakukan dengan menggunakan NaOH sebagai basa pengganti KOH. Dengan prosedur yang serupa, yaitu pemanasan sambil diaduk selama 40 menit, hasil akhir dari proses ini menunjukkan adanya perbedaan warna sabun yang dihasilkan, yaitu sabun berwarna coklat dibandingkan dengan sabun yang menggunakan KOH yang berwarna kuning. Warna coklat pada sabun kemungkinan disebabkan oleh reaksi samping yang terjadi selama proses pemanasan, seperti oksidasi atau degradasi minyak goreng bekas yang menghasilkan senyawa berwarna lebih gelap. Selain itu, NaOH memiliki sifat kimiawi yang sedikit berbeda dengan KOH yang dapat memengaruhi warna akhir produk. Selanjutnya, setelah pemisahan lapisan dan pengambilan lapisan sabun, dilakukan uji busa dengan metode yang sama, yaitu 1 gram sabun dilarutkan dalam Aquades dan dikocok dalam tabung reaksi. Tinggi busanya yang dihasilkan adalah 7,2 cm, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sabun yang dibuat dengan KOH, yaitu sebesar 7 cm. Hal ini menunjukkan bahwa sabun hasil reaksi dengan NaOH memiliki kemampuan membentuk busa yang sedikit lebih baik.
Perbedaan kecil dalam tinggi busa ini dapat disebabkan oleh perbedaan struktur molekul sabun yang terbentuk dari NaOH dan KOH dan homogenetis campuran. Namun secara umum, kedua jenis sabun ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam membentuk busa, yang merupakan indikasi bahwa proses saponifikasi telah berhasil dengan baik pada kedua percobaan. Berikutnya yaitu reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi yang terjadi pada sabun padat dan sabun cair dapat dilihat bahwa pada sabun padat, trigliserida ditambah dengan NaOH atau basa menghasilkan gliserol dan sabun. Sedangkan pada sabun cair, trigliserida ditambah dengan KOH atau basa juga menghasilkan sabun dan gliserol. Masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan sabun melalui reaksi saponifikasi antara trigliserida dalam minyak goreng bekas dengan basa kuat seperti NaOH dan KOH berhasil menghasilkan sabun padat dan sabun cair. Penggunaan NaOH menghasilkan sabun padat, sedangkan KOH menghasilkan sabun cair. Minyak goreng bekas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam pembuatan sabun. Percobaan ini juga memberikan pemanfaatan praktis kepada mahasiswa mengenai reaksi kimia antara ester dan basa kuat, serta teknik dasar sintesis senyawa organik seperti sabun.